Kita putuskan kita nggak sanggup teruskan karena nggak ada uangnya. Menurut saya udah nggak layak dipercaya juga untuk meneruskan acara ini. Saya sudah gagal. Kenapa yang orang ini, Anang Sadino ini dipercaya untuk handle acara tersebut? Ternyata dia pernah bawa Jisonya Blackpink di Manila. Ternyata surat keterangan sewa stadion Manahan, stadion Malang, stadion JIS itu palsu. Orang ini Muslim, tapi pakai uangnya uang pendeta Nicholas yang sedang dicari-cari polisi karena ponzi. Banyak yang bingung ini sebenarnya jadi apa enggak. Jadi ketika Kohani mengumumkan batal, malamnya itu saya ditelepon sama salah seorang temennya Dr. Zakir Naik sebenarnya. Ketika dia sedang ngomong sama saya, dia telepon Dr. Zakir Naik. Pertanyaan pertama kok, sudah siap menerima tanggung jawab ini kok? Assalamualaikum, Kohani, Kodondi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang kembali. Ketemu lagi ya. Terpaksa. Masih hafal ya alamat kita ya? Masih ada di Google Map. Oh, masih ada ya? Siap. Teman-teman di Sukars, kita undang lagi malam ini di podcast kita, Kodondi dan Kohani. Sepertinya ingin memberikan update terbaru ya kok setelah kemarin rame-rame nih kayaknya di medsos ya. Iya. Kita dapat kabar kurang enak nih. Kabarnya itu kajian Zakir Naik itu mesti diundur karena ada sesuatu. Tuh. Nah, boleh dijelaskan dong dari Kohani atau Kodondi dulu nih kronologisnya gimana kejadiannya nih awal mulanya. Saya jelaskan dulu ya. Baik kok, silakan. Di 3 bulan yang lalu itu ada yang datang ke masjid. 3 bulan yang lalu. Ya. Jadi kalau event dengan Zakir Naik dari pertama kali, bukan pertama, Kodondi selalu saya ajak. Setiap saya ketemu beliau, Kodondi pasti saya ajak. Saya mau ke Malaysia yuk gitu. Lalu ada pembicaraan tentang itu. Nah 3 bulan lalu itu ada yang datang ke masjid, meminta untuk menghandle acara ini. Meminta? Ya dia minta dia bawa timnya. Bawa tim rame, ada Kodondi, ada saya gitu. Bilangnya mau ketemu siapa kok? Ulama ya? Jadi pokoknya orang ini yang merekomendasikan namanya Anang Sadino, yang merekomendasikan namanya Bu Sugiharti. Terus kita tanya apa dasarnya kok dipajukan ke saya gitu. Kalau kita Google itu Anang Sadino, ternyata dia pernah bawa Jisonya Blackpink di Manila. Dia pernah bikin konser Metallica. Nah itu baru. Lalu dasar keduanya apa ibu bisa percaya orang ini punya uang? Pernah modalin Bu Sugi katanya 10 miliar tahun lalu ya. Terus yang ketiga saya tanya ini event saya akan lakukan dengan live streaming dengan TV One. Saya butuh perjanjian dengan TV One. Dia bilang sudah. Jadi waktu itu Kodondi nanya, kok ini gimana nih? TV udah? Oh udah, dia bilang sudah dengan TV One. Ada live streaming, hak siar eksklusif. Ya kita percaya dan yang menggaransi menjamin itu Bu Sugi. Karena kita pernah bilang saya ganti deh, saya mau hubungin waktu itu ada Redline, Mas Aldo, Mbak Tiara, ada Bobby, Terang Jakarta, ada banyak teman-teman IO lah yang siap bantu untuk acara ini. Tapi dia tetap minta. Akhirnya ya saya ajak ke Malaysia. Dr. Zakir Naik juga orang yang teliti ya, di Google dulu, dilihat dulu. Nah terus dikasih penunjukan. Dengan berjalannya waktu, sempat saya komplain, Kodondi juga komplain, ini nggak ada progresnya nih. Sebentar kok, ini agak kecepatan nih. Berarti dikasih penunjukan itu sudah sampai sana? Sudah, jadi setelah ketemu saya di masjid, kita lusanya tuh 2 hari kemudian berangkat ke Malaysia 12 orang. Jadi saya mau bawa tim ini, ayo ketemu. Sudah sampai berangkat bareng ke sana. Ya, karena kalau saya nggak bawa kan kayak calo, nanti kalau saya meninggal atau saya mati gimana? Biar kenal gitu maksud saya. Lalu seiring berjalannya waktu kita lihat nggak ada progresnya. Sampai dia bilang, kasih kesempatan dong, timnya lagi kerja kata Bu Sugi. Masa Kohani nggak percaya? Sudah percaya. Terus sampai bahkan ada teman-teman yang jadi saksi. Bu, ini yang benar. Ini orang ada uang nggak nih? Karena uangnya belum masuk. Kan kalau event itu dia harus masukin uang dulu. Bukan uang yayasan saya dipakai. Gitu. Terus ada ratusan miliar uangnya di belakangnya triliunan itu saksinya banyak ketika dia ngomong gitu. Sampai akhirnya di hari H itu tanggal 5 Juni
Tanggal 5 Juni itu saya minta semua clear karena tanggal 6 itu Idul Adha. Jumat. Nah Idul Adha udah gak ada waktu tuh, Senin udah rencananya tanggal 9 Dr. Zakir Naik udah datang. Juni. Tanggal 9 Juni ya. Berarti kan, bukan direkturnya, maaf. Direkturnya. Jadi kan rangkaian acara sudah dimulai dengan hadirnya direktur yang mau survei. Disitulah baru ketahuan ternyata RCTI, TV One ya, ternyata TV One gak ada kontrak. Ternyata surat keterangan sewa Stadion Manahan, Stadion Malang, Stadion JIS sama Surabaya, itu palsu. Jadi dia ngeprint sendiri dengan nama stadion, atas nama stadion pemerintah daerah atau nama Pemkot gitu kan, bahwa ini akan dipakai gitu. Ternyata itu yang tanda tangan nggak berwenang, editan. Dan uangnya nggak ada. Karena janjinya mau ngasih uangnya kirim dulu gitu. Supaya bisa bergerak, kan namanya event butuh DP ya. Untuk produksi ini itu. Akhirnya nggak ada uangnya, sampai akhirnya itu di hari Kamis itu saya marah sama dia tuh di Jawa. Jadi bahkan dia janji itu ngomongnya, oh ini akan ngasih. Dia ngaku sebagai tim sesnya Gibran. Gibran wakil presiden. Dan dia ngaku dia orang dekatnya Jokowi, dan kami ini dia bawa dari Malaysia, dibawa ke Solo. Katanya Pak Jokowi mau ketemu, mau ngasih uang. Saya siapapun boleh nyumbang, saya nggak peduli siapa orangnya. Apalagi dia Muslim gitu. Itu 3 kali kita dikerjain. Kuala Lumpur, Solo, Jakarta, Solo, Surabaya, Solo. Dan 3 kali ini batal. Saya bilang, saya nggak peduli deh. Kamu mau bawa Jokowi kayak siapa, kayak uangnya mana? Nah di situ akhirnya ketahuan lah dia bohong. Dia belum ada uang. Terus ternyata di belakang dia ini uangnya namanya Pak Pendeta Nicholas. Jadi dia ini ternyata dia Muslim nih, orang ini Muslim, tapi pakai uangnya uang Pendeta Nicholas yang sedang dicari-cari polisi karena Ponzi. BLN lah di Solo, korbannya banyak. Skema Ponzi. Iya, korbannya itu ada banyak sekali umat Muslim di Solo. Nah, dia salah satu anak buahnya di PT perusahaan itu. Akhirnya kita nyari solusi deh, gimana sih ini gitu. Sampai akhirnya tanggal 10 Juni kita meeting. Semua IO kita kumpulin, di situ quorum, akhirnya ya sudah kita mundur aja. Kita mundur, saya bilang di grup ada banyak lembaga Islam yang lebih baik yang bisa melanjutkan, asal mau dipospon. Dipospon tuh nggak mungkin kalau acaranya harta 21 kemarin kan. Itu nggak mungkin banget dilakukan. Kok sebelum update yang soal quorum ini mewakili pertanyaan netizen nih, kok banyak yang nanya sebenarnya, kok banyak penasaran gitu kan. Kenapa yang orang ini Anang Sadino ini dipercaya untuk handle acara tersebut? Maksudnya mungkin mereka perlu jawaban proses verifikasinya tuh apa, kayak gimana gitu. Satu yang bawa Bu Sugi. Bu Sugi Harti namanya, Sugiharto Suarjono. Bu Sugi ini punya percetakan Al-Quran, terus orang yang ketika sering nyumbang lah ke pondok. Saya kan ada pondok yatim piatu tuh, sama ada masjid. Nah Lebaran itu dia sering kirim sayur lah sama beras gitu. Terus yang kedua, Bu Sugistri menjamin dia punya uang. Saya bilang, ini kenapa-napa saya hancur Bu. Saya udah tegaskan jangan sampai ini kenapa-napa. Bahkan saya sudah saksinya banyak, saya mau ganti deh nggak jadi. Bu Sugi yang timnya sedang bekerja, Kohani harus percaya ini profesional gitu. Nah karena Bu Sugi ada di yayasan juga. Nah dengan jaminan Bu Sugi, dengan track record dia sebagai orang IO yang pernah bawa belum lama. Terus dengan yang tadi apa Jinso. Jiso di Manila, Metallica, terus dengan jaminan Bu Sugi depan banyak orang, dia punya miliar, pernah bantu saya 10 miliar. Nah itu ada buktinya? Ada, di Jatingan juga ada. Oh gitu? Iya, di depan saksi juga ada. Ya kalau orang pernah 10 miliar, 4 miliar kecil dong. Kita nggak menyangka akan seperti ini. Itulah kenapa kita verifikasi akhirnya ya udah. Nah, orang ini bolehlah gitu. Dan saya sudah verifikasi lagi, saya mau banti karena nggak ada progres. Dan ternyata timnya itu di 2,5 bulan sebelumnya, timnya itu lapor ya namanya Fauzi dan lain-lain. Ternyata Anang ini bilang kita mundur. Di tengah-tengah dan dia nggak bilang. Ketika di Jogja mereka menyatakan untuk nggak usah diterusin gitu. Karena katanya Anang, ini Gus Yassin nggak setuju. Saya bilang apa urusannya sama Gus Yassin? Gus Yassin kan wakil gubernur.
gak ada urusan dengan event ini gitu loh. Terus kemudian dilanjutkan lagi gitu kan. Nah ketika dia ngomong gak usah itu, dia gak nyampaikan ke kita. Jadi kayak kejebak lah, di detik-detik terakhir baru dia ngaku. Sampai itu kita meeting, sampai saya pukul bener gitu. Saya nggak pukul apa, cuman ditampar kok ya kalau nggak salah ya. Ada Gua kan megangin Fauzi, nggak ngeliat gua. Oh nggak lihat ya, gitu. Saya saking gemesnya saya tampar dia, terus saya saking gemesnya gitu mau saya bawa ke polisi dan alhamdulillah saya laporkan polisi. Oh sudah. Karena dia ada memalsukan tanda tangan untuk keluarin uang yayasan. Jadi yayasan itu uangnya nggak boleh keluar harusnya. Harusnya dia kirim uang dulu, uang yang dari dia ini dipakai. Nanti kalau eventnya jalan, uang dari umat ini baru boleh dipakai. Nah, ini pertanyaannya kok dia bisa mengeluarkan uang yayasan itu kok? Nah, karena bendaharanya Bu Sugi. Nah, bendahara utama, bahkan Kodondi itu kan bendahara tadinya, nggak dikasih akses. Jadi dalam hal keuangan, insya Allah saya percaya Kodondi akhirat nih udah lama nih. Kalau soal duit dia ketat. Saya makan warteg aja harus ditulis tuh bonnya tuh. Kalau Doni yang tipe gitu. Soal duit dia auditor juga. Sampai kok Doni nggak dikasih akses ya kok ya. Kok saya nggak dikasih akses, jadi Doni nggak bisa lihat nih duitnya berapa, keluarnya berapa. Setelah diperiksa kok Doni ketahuan, ini tanda tangan palsu, ini kenapa bisa keluar, uang kenapa begini. Nah yang mengeluarkan tuh Bu Sugi. Saya pun nggak tahu karena rekening dibikin dia dengan Anang. Posisinya Anang di yayasan ini apa kok? Ketua yayasan. Ya kan Yayasan Dr. Zakir Naik udah lama. Setiap ada acara tuh kita pakai yayasan ini. Kita waktu dia mengajukan langsung kita susunan yang baru. Karena 2017 itu kan udah nggak berlaku. Kita hidupkan lagi dengan yang baru. Nah karena dia ketua penyelenggara, dia yang punya IO dia, pakai ketuanya dia, penanggung jawab. Makanya jadi punya otoritas lah ya. Punya otoritas sebagai ketua yayasan. Nah yang saya sesalkan memang di semua organisasi saya selalu posisi nggak pernah jadi bendahara karena nggak ngerti keuangan. Mungkin jadi ketua, mungkin jadi pembina, mungkin jadi pengawas. Nah, yang saya sesalkan kenapa uang ini keluar tanpa klarifikasi ke kita gitu. Iya, itu kan banyak yang dipertanyakan itu gitu. Kok bisa orang ini mengeluarkan uang dari yayasan segitu dia mudahnya? Membuat surat pengeluaran, Bu Sugi yang transfer. Nah, Bu Sugi kan harusnya paling enggak. Bukan ke saya deh, ke Kodondi harusnya dilapor. Sesama bendahara. Nah cuman Kodondi tidak pernah dikasih. Ada di grup udah setelah bikin rekening seminggu tuh Kodondi saya minta akses. Saya minta akses sampai detik ini nggak dikasih akses. Jadi Kodondi tidak bisa melihat uang keluar masuk ada berapa nggak tahu. Padahal posisi Kodondi lah bendahara juga yang harusnya diberi akses. Wah. Nah ternyata kalau diawasin Kodondi saya yakin nggak keluar itu. Karena buat Kodondi, saya nih pergi sama Kodondi kemarin. Semua itu harus tercatat. Kalau nggak tercatat nggak diganti. Dan keluarnya pun harus diawasi bersama. Nah kalau waktu itu dia benar kasih akses ke Kodondi pasti nggak terjadi seperti ini. Ya entah kenapa Bu Sugi main keluarkan aja atas perintah Anang. Nah sekarang kembali ke Zakir Naiknya nih kok ya. Ketika sudah mulai chaos nih ininya nih. Gimana kok melaporkannya ke Dr. Zakir Naik ini? Iya, ketika chaos itu saya belum ngobrol sama Zakir. Kira-kira di chat tuh 3 hari saya nggak jawab dia. Chat? Iya, saya nggak mau jawab chatnya, teleponnya. Teleponnya? Ya karena saya lagi kredit, palanya venue nggak ada. Berarti itu setelah sebelah saya Anang nih. Setelah tanggal 10? Sebelum tanggal 10. Sesudah? Tanggal 5 tepatnya. Tanggal 5. Tanggal 5. Nah itu pokoknya kamu usahain sekarang. Dia janji ada uang. Saya temenin muter ke Jawa. Nggak tidur saya berapa hari. Nyari venue. Sampai akhirnya kita rapat, kita putuskan kita nggak sanggup teruskan karena nggak ada uangnya. Biayanya waktu itu 12 miliar. Jadi Zakir Naik ini datang nggak seperti 2017. 2017 beliau datang, mungkin Mas Indra juga alatnya saya pakai waktu itu. Ya kan? Dia datang nggak minta ini itu, datang ngisi gitu. Kali ini beliau datang bawa kamera dengan standar speknya dia spek PIS TV, standar nasional. Untuk audio, lighting dan lain-lain itu beratusan juta. Di atas 500 tuh untuk panggung, audio dan lain-lain. Itu belum termasuk kamera yang dia bawa. Nah kan mahal. Berarti butuh uangnya. Ketika kita rapat kita nggak ada uangnya, nggak sanggup. Ya kan? Hitunglah 2M kali 4 itu 8. Kalau JIS lebih mahal lagi.
Kan kalau sewa studio tahu lah loading, bongkaran tetap bayar gitu. Iya, belum grace cover. Nggak mungkin nyewa sehari doang ya. Iya, grace cover aja kita paling murah dapat 700 juta tuh. Itu murah banget kalau saya bilang 700 di JIS. Kita tutup. Nah, kita pesan nggak sanggup quorum. Sudah deal. Nah, kemudian ada seseorang yang kita semua udah deal, ada seorang yang nelfon Kodondi, penghubungan Kodondi dengan Zakir Naik juga. Disitulah Kodondi membantu ya. Jadi bukan ini udah batal terus saya jadikan, bukan, jangan seperti itu. Kodondi ini membantu, karena ada ulama mau datang, mudah-mudahan dengan kapasitas Kodondi yang ada banyak donatur, banyak organisasi cukup besar, mudah-mudahan Allah mudahkan dan tetap kita support. Saya memutuskan mengundurkan diri, melaporkan ke polisi, dan sekarang kan penyelidikan. Saya harus fokus dengan laporan polisi ini. Dan menurut saya udah nggak layak dipercaya juga untuk meneruskan acara ini. Saya sudah gagal. Ketika saya gagal, waktu itu saya podcast sama Kodondi, saya siap menerima hukumannya. Saya siap dituntut secara pidana, saya siap dilaporkan polisi oleh siapapun yang merasa dirugikan. Karena saya nggak perlu nyalahin si A, si B, si C, ini saya yang salah. Gitu. Saya mengambil posisi itu. Nah, terus selanjutnya ada permintaan bantuan lah ke Kodondi supaya ini dilanjutkan. Nah, selanjutnya maka serahkan kalau Yayasan Zakir Naik ini divakumkan, diaudit, uang yang tersisa kita kasih ke Garda Mualaf untuk meneruskan. Nggak seberapa nilainya gitu. Nah, selanjutnya coba ke Kodondi. Tapi sebelum ke Kodondi dulu nih, Kohani. Berarti sekarang statusnya Kohani sudah mundur dari ketua panitianya. Saya ketua pembina. Iya, ketua pembina. Saya dan Yayasan Zakir Naik sudah nggak terlibat dalam event Zakir Naik Indonesia ini. Ya, berarti yayasan ini sekarang sedang fokus untuk apa? Sedang diaudit internal. Sedang diaudit internal. Dan sedang fokus ke proses hukum. Ke proses hukum ya. Oke. Ini masih berlanjut kok berarti? Masih, laporan polisinya ada. Ya, anaknya udah dipanggil, dia belum datang. Belum datang? Gitu. Nanti juga akan diperiksa, Bu Sugi juga akan diperiksa. Kenapa kamu cairkan uangnya, kenapa kamu rekomendasikan, kenapa ada tantangan palsu kamu cairkan. Itu kan akan diproses oleh polisi. Tapi masih ada kah orangnya sekarang? Bu Suginya masih ada, anaknya yang gak bisa dihubungin nih udah. Aduh. Gitu. Udah mulai khawatir belum kah? Saya gak khawatir. Kalau kita fokusnya sekarang kita doakan Kodondi dan timnya lah. Lebih ke situ. Kalau saya sudah gak terlibat, saya siap bertanggung jawab. Terakhir itu, ketika itu kita putuskan close, saya siap menghadapi apa aja memang ini salah saya. Karena gagal, karena saya percaya orang yang salah, akhirnya gagal dan itu resiko saya. Dan memang pasti akan berat ya kok memikirkan satu proses hukum, satu sambil ngurus Zakir Naik kan nggak mungkin. Zakir Naik, iya. Buat saya tuh, saya udah nggak mungkin saya dalam sebulan ngumpulin 12M, saya nggak sanggup. Iya. Gitu. Iya. Karena ini banyak yang nanya juga nih kok ya di inbox DM-nya di Sungkars nih di Instagram ini. Banyak yang bingung ini sebenarnya jadi apa enggak, karena kan ada fase jadi, enggak jadi, terus tiba-tiba jadi lagi gitu kan. Jadi sebenarnya sekarang ini statusnya akan kalau jadi. dari saya per 10 Juni saya udah cut, nggak jadi. Ya, dan saya akhirnya ada Dr. Zakir Naik sendiri dan seseorang hamba Allah yang bilang mau ngirim uang ke Kodondi. Gitu. Karena mau ngirim uang inilah Kodondi masih punya harapan lah, hope. Masya Allah. Hope itu, dan mudah-mudahan dengan umat muslim ini bisa bantu Kodondi untuk melaraskan. Kalau saya sudah nggak sanggup, saya menyerah. Saya sedang menyerahkan diri saya ke proses hukum ini. Ini orangnya berarti nggak bisa di-spill nih ya? Orangnya namanya Anang Sadino. Bukan yang tadi akan kirim untuk itu bantu. biar Kodondi yang spill. Mr. X atau hamba Allah. Hamba Allah. Insya Allah. Karena itu setelah itu wewenangnya semua di Kodondi. Jadi nanti teman-teman kalau ada apapun nanyanya jangan ke saya, tapi ke Garda Mualaf, ke Kodondi. Gitu. Baik, sekarang kita beralih ke Kodondi ya. Pertanyaan pertama kok. Sudah siap menerima tanggung jawab ini kok? Pakai nanya lagi. Oh iya dong, kan kelihatan wajahnya agak wajah-wajah panik tadi kok. Gitu ya. Gimana kok? Ya, jadi sesuai nyambung ceritanya Kohani ya. Iya. Jadi ketika Kohani mengumumkan batal, malamnya itu saya ditelepon sama salah seorang temennya Dr. Zakir Naik sebenarnya. Dia dari Kanada, dia telepon saya. Ketika dia sedang ngomong sama saya, dia telepon Dr. Zakir Naik. Jadi kita telekonferensi. Telekonferensi berbarengan ya. Nah, Dr. Zakir Naik begitu ingat saya, karena kan saya pernah datang ke tempat dia 2 kali. Nangis lagi. Begitu dia ingat saya, langsung teriak dia, "Where have you been?" gitu. Gitu. Karena Dr. Zakir kan udah telepon Kohani selama 3 hari berturut-turut kan nggak dijawab.
Ya, karena saya kunci ada laporan polisi baru saya ngomong. Oh gitu. Tanggung jawab saya ke beliau adalah ini laporan polisi. Oh. Kalau enggak kan dikira kita kayak bohong atau ada kerjasama. Iya. Menimbulkan curigaan. Iya. Gitu. Terus kok. Nah, jadi ketika saya ditanya begitu ya saya jawab, saya ini kan bendahara di Yayasan DZN Indonesia. Jadi saya kan nggak ngikutin yang begitu-begituan lah, urusan dana dan segala macam kan saya ngikutin. Saya kan cuma ngitungin. Iya. Nah, jadi saya sendiri juga bilang, saya nggak terlalu ngikut apa ada kejadian apa. Saya tahu, tapi saya kan nggak terjun, saya nggak berani step in gitu. Iya. Kalau saya step in nanti sangkan saya ngeduluin siapa-siapa gitu kan. Job desk lah, so job desk. Terus setelah itu ya udah, Dokter Zakir Naik ngobrol sama saya. Ini terus gimana katanya? Ya, itu masih kondisi teleconferencing dengan temannya itu? Masih. Oh, bertiga. Masih, ya. Jadi temannya Dokter Zakir Naik ini memberikan beberapa saran bagaimana menghimpun dana. Termasuk kita disuruh untuk mendekati beberapa ormas Islam dan minta untuk menjadi co-organizer dan juga beberapa rencana untuk mendekati beberapa calon sponsor gitu-gitulah. Ya kita bicara dengan secara teknis gitu, akhirnya Dokter Zakir Naik nanya, kalau bikin yayasan di Indonesia berapa lama? Kalau cuma aktenya doang 2 hari, saya bilang gitu. Tapi kalau untuk sampai Kemenkumham, sampai NPWP, sampai ke bank itu bisa makan waktu kira-kira 2 mingguan kan. Nah, terus kamu ada yayasan? Ada lah, saya yayasan Garda Mualaf Indonesia, ngurusin mualaf, sebenarnya gitu. Ya sudah pakai itu aja katanya. Begituin. Ini berarti mandat dari Dokter Zakir Naiknya langsung. Ya. Yang bilang pakai yayasan kamu aja. Iya. Oke. Iya, ya kan dia nanya bikin yayasan baru berapa lama. Iya. Berarti kan dia ingin tetap ingin mengadakan acara ini dengan yayasan baru gitu maksudnya. Oke, iya. Nah, karena butuh waktu lama, makanya saya ada yayasan, akhirnya pakai yayasan yang saya punya gitu. Iya. Ya, dari situ langsung hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan temannya Dokter Zakir Naik ini juga langsung menghubungi beberapa teman yang ada di Indonesia. Alhamdulillah ada 2 orang yang komunikasikan dengan saya sekarang. Ya sudah, kita langsung bikin rencana bagaimana kita menghimpun dana dengan dana sekian gitu. Sementara itu Dokter Zakir Naik juga memeriksa budget yang sudah pernah kita masukkan. Oke. Nah, di dalam mencari dana itu yang bikin saya pusing, waktunya jalan terus sambil nyari tempat, sambil ke mana-mana, ke Malang, Solo, memastikan gitu. Berarti ketika tampuk kepemimpinannya pindah ke Kodondi, berarti balik ke nol lagi ya kok? Dari soal lokasi, soal... Enggak, semuanya nol. Kohani sudah berbuat sesuatu. Iya, maksudnya mencari lokasi berarti baru lagi dong? Atau meneruskan yang kemarin? Enggak, meneruskan. Jadi yang kan Kohani sudah ke Surabaya, sudah ke Malang, sudah ke Solo kan. Ya itu tinggal kita samperin lagi untuk memastikan lagi. Gitu karena berubah tanggalnya. Oh iya. Gitu. Nah, karena berubah tanggal jadi kan kita ingin memastikan bahwa tanggal ini tempat ini siap untuk tanggal yang kita minta gitu loh. Karena berubah gitu loh. Ada beberapa tempat yang akhirnya kita nggak bisa pakai, terus pada saat yang sama sambil update dari timnya Dokter Zakir Naik yang sedang di Indonesia, yang ditemani sama tim kita juga yang sedang survei, ya itu jadi infonya berubah terus gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin setelah pulang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, akhirnya kita fix, confirm Malang tanggal 10 Juli. Oke, Malang 10 Juni, ya, Juli. Malang 10 Juli. Malang 10 Juli, Stadion Gajayana. Ya. Bandung, Lapangan Tritan. Bandung, Lapangan Tritan. 12-13 Juli. 12-13 Juli. 2 hari? Iya. Maunya 2 hari, maunya. Masya Allah. Ya maunya ya kita cuman akomodir dulu aja. Oke. Yang ketiga di Jakarta. 19-20 Juli. 19 dan 20 Juli Jakarta. Ya, Jakarta. Cuman yang di Jakarta ini baru tadi siang saya baru dapat kabar bahwa ternyata di JIS itu tidak bisa pakai area rumput. Oke. Walaupun ditutup grass cover, nggak boleh dipakai. Oke. Nah sekarang mungkin sedang dipertimbangkan apakah masih mau di JIS atau mau di tempat lain. Kita ada 2 pilihan tempat lain yang juga sebenarnya cukup bagus sebenarnya. Ya, mohon maaf. Jadi kalau sampai sekarang saya belum bisa mengumumkan Jakarta di mana, bisa kita tunggu 1-2 hari inilah, insya Allah. Tapi tanggal tetap 19-20 Jakarta tetap tanggalnya tetap. 3 tempat ini yang 3 kota ini udah fix. Di antara ini mungkin bisa ada tambahan, ya.
Mungkin bisa ada tambahan satu antara yang atau sebelumnya mungkin bisa tambahan di kota Solo. Ya, tapi ini masih tentatif karena saya belum dapat konfirmasi dari punya tempat nih. Oke. Di rencananya insya Allah saya menawarkan Universitas Muhammadiyah Solo. UMS. Ya, di auditoriumnya mereka. Ya. Oh iya, bagus tuh kok. Ya, saya tinggal tunggu konfirmasi aja. Jadi kalau di situ boleh, insya Allah nanti kita akan mampir ke situ gitu. Oke. Ya, ini untuk acaranya. Kemudian untuk sponsor. Ya. Kohani kan juga sudah ada komunikasi dengan The Sungkars, sudah ada komunikasi dengan Juragan 99 Trans, sudah ada komunikasi juga dengan Dr. Richard Lee gitulah. Ya itu saya hanya follow up aja supaya tetap terjaga gitu. Tetap jadi gitu loh. Ya, ini hanya reschedule bukan batal gitu. Ya. Koh untuk tiket koh. Kan ini kan tertulis di media sosial kemarin itu kan gratis koh ya gitu. Nggak bisa dibikin berbayar gitu koh. Artinya untuk lebih memudahkan panitia gitu. Memang awalnya tuh nggak pernah ada tiket. Saya tuh bingung ketika ada klarifikasi panitia tidak pernah jual tiket. Kalau ada tiket Jagir Naik nggak mau. Oh beliaunya ya? Beliau langsung bilang nggak boleh ada tiket, nggak boleh berbayar. Makanya kita siapkan infak berupa sajadah. Nah sajadah itu membedakan yang premium itu kita infak 250, yang reguler infak 150. Kalau infak kan berarti dapat barang kayak dagang gitu loh. Kalau tiket kan dapat kertas, ya kan. Sama infak sukarela dan infak seikhlasnya. Kan ada 4 tipe tuh. Nah terus. Nah pertanyaannya kok kalau yang infaknya tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan itu tetap boleh masuk atau kan enggak? Ada infak seikhlasnya. Oh itu masuk ke situ. Bahkan ada infak doa tadinya. Jadi tipenya tuh infak doa, infak seikhlasnya nominalnya tentukan sendiri. Ya. Infak sajadah 150.000, infak sajadah 250.000, udah ada 4 itu. Oke. Nah silahkan, berarti kan nggak berbayar sebetulnya. Oke. Nah, ada miskomunikasi dan kita putuskan ya yang mau dikembalikan mungkin gini, karena Surabaya nggak ada. Ya. Ada yang orang mau ikut Surabaya udah infak, mau dipulangkan silahkan, mau diteruskan mendukung buat Kodondi silahkan. Oh jadi terbuka opsi karena itu ya? Karena kita nggak mau maksa orang. Iya. Gitu. Jadi baca di beberapa komen ada yang sudah mengikhlaskan beberapa kok. Ada yang mudah-mudahan gitu. Kita tetap mendukung, nggak usah dikembalikan. Tapi ada juga yang bertanya gitu ya. Ada yang minta email juga ada. Nanti gini aja, ini kan websitenya DZN Indonesia ini kan sedang diperbaharui. Kan? Kemarin kan sempat kita close karena menunggu supaya kejelasan udah lebih jelas nih ya. Jadi baru kita buka lagi gitu loh. Nah kemarin kita sudah putuskan bahwa untuk pendaftaran itu kita bagi 2. Satu pendaftaran free. Udah nih pendaftar free cuma dapat barcode sudah. Yang kedua pendaftaran dengan infak. Infaknya silakan dipilih. Ada infak yang sekian dapatnya apa gitu. Ya jadi kita benar-benar bedakan benar-benar yang free sama yang ada infaknya. Udah gitu aja. Jadi yang nggak ada istilah infak doa lah, kita minta doa ya dari semua orang lah. Kalau infak pakai uang ya kayak. Ya kalau infak pakai uang gitu. Ya. Berarti infak berapapun tetap bisa masuk. Bisa masuk, yang penting asal nggak terdaftar. Iya. Ini yang 2 pendaftaran free dan infak sama-sama dapat barcode gitu. Sama-sama dapat. Bedanya kalau yang infak bila boleh pilih ada beberapa macam pilihan. Nilai segini atau berapapun tetap free, monggo. Nanti kalau mau ambil yang paket, dapat mungkin sajadah, monggo gitu aja. Ada dapat buku Donditan nggak? Belum jadi bukunya. Belum jadi. Terus untuk kursinya kok ada pembedaan nggak? Ada VIP? Kalau di konser kan ada VIP, ada festival, ada. Kalau VIP itu biasa kita sediakan justru untuk non Muslim. Kalau kata Doni bukan non Muslim, yang belum Islam ya. Belum Islam. Nah ini saya tadi tegaskan bahwa di surat penunjukan dari Dr. Zakir Naik ditujukan tadi udah difoto ya. Udah. Di sini dikatakan bahwa Dr. Zakir Naik does not charge any fee for his public talks or any Islamic activities anywhere in the world. Wah, udah diperjelas ya oleh beliau. Sudah diperjelas. Jadi tidak boleh ada tiket. Jadi dia tidak mau ada orang datang ke ceramah dia bayar tiket gitu. Ya, yang diterima adalah sponsor dan infak, gitu aja. Terus, nah saya menyambung tadi Kohani bahwa Dr. Zakir Naik itu datang ke sini pakai modal loh gitu. Jadi bukan kita yang bayarin tiket dia. Oh, bayar sendiri kok? Ya. Bukan nih ya. Jadi Dr. Zakir Naik dan keluarganya bayar tiket sendiri.
dia juga nanggung tiket 35 krunya. Jadi dia datang sini bawa kru nih. Yang ketiga dia bawa peralatan kamera yang saat ini mungkin bisa dikata paling canggih. Yang nilainya satu kamera tuh 300.000 US dollar. Ya. Nilainya berapa tuh sekarang? Itu satu bijinya tuh. Satu biji kamera 300.000 US dollar. 5 sampai 6 M. Dan dia bawa 12 unit. Dan itu nggak bawa di tas ransel bawanya ya, pasti koper-koperan udah pasti kargo ya. Iya, semuanya special case lah, special cases. Itu 12 itu nanti ditinggalin 2 nggak buat Kodondi? Enggak, saya minta 1 nggak dikasih kok. Ya minta 2 kalau nggak dikasih. 1 aja udah diduitin langsung beli kamera 4 udah langsung. Itu kan warisan boleh lah. Ya, jadi, nah ini saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa kenapa kok dia bawa tim sendiri dan alat sendiri, ya. Kita lihat kalau kita dulu nonton video-videonya almarhum Sheikh Hamid Didat yang debat tahun-tahun 80-an. Kalau kita sekarang buka di video di handphone kita, kan kita bisa lihat ini kualitasnya adalah kualitas zaman dulu. Iya. Ya kan? Udah berapa puluh tahun ya, udah 20-40 tahun misalnya. Iya. Kualitasnya sudah jauh tahun di bawah lah. Ya, sudah jauh di bawah. Dr. Zakir Naik menginginkan ceramah dia ya itu bisa bertahan paling tidak 100 tahun. Masya Allah. Nah, makanya dia sampai invest kamera itu, sampai rela mengeluarkan dana kira-kira 6 miliar untuk Indonesia. 6 miliar nih. Ya, modal berarti nih. Jadi ibaratnya mau ngonten tapi modal gitu. Cuman alat dan kru. Nah, untuk penyelenggaraan di lokasi, nah dia serahkan ke kita. Ya, untuk alat-alat lokal seperti LED, staging, lighting, sound system dia serahkan ke kita. Sama venue gitu, sama tempat. Ya itu kan juga ya istilahnya kita harus berusaha merealisasikan acara ini dengan dengan giroh dakwah gitu. Karena beliau sendiri mau bikin ceramah di sini sebagai dakwah dia yang usianya bisa 100 tahun gitu, masih bisa dinikmatin oleh anak cucu kita gitu. Dengan kualitas yang baik. Kok ini saya tuh kemarin sempat ngobrol sama teman-teman IO kok ya. Ada beberapa concern mereka, kekhawatiran mereka ketika sebuah acara dibuat berbayar dan dibuat gratis ya free, itu ternyata katanya lebih besar effortnya yang gratis. Karena katanya ya itu keamanannya harus lebih siap karena bisa menimbulkan chaos, nauzubillah min zalik ya. Nah, tindakan apa preventifnya kok yang dilakukan? Maksudnya yang gratis lebih berat daripada yang berbayar? Iya. Berat menjaganya orang untuk tidak. Betul. Iya, menjaga. Apa tindakannya? Yang kita harapkan kan orang yang datang tetap daftar. Jadi kita filter tetap pakai barcode. Oh, jadi yang datang on the spot main nyelonong nggak bisa? Itu ada pendaftaran. Nggak bisa. Makanya daftarnya online. Iya, makanya ada pendaftaran karena dia datang harus nge-barcode. Terselektif berarti ya. Iya, jadi nggak open gate siapa aja boleh datang, enggak. Tetap ada. Kalau yang nggak daftar terus dia mau dengerin dari luar ya monggo. Kedengeran kok gitu, pasti kedengeran. Cuman mungkin susah baca teksnya gitu. Karena kita nanti untuk penerjemah nggak pakai translator yang ngomong setelah Dr. Zakir Naik ngomong, tapi translator ini ngomong setiap kali Dr. Zakir Naik ngomong dan ada tulisannya, ada teks di layar di samping. Subtitle. Dimas subtitle. Oh, Mas Dimas. Oke. Ya, karena untuk translator itu nggak main-main. Kita tahu kejadian 2017 mungkin banyak yang komplain ya. Tolong translatornya diganti apa gimana? Memang ya gini. Satu, Dr. Zakir Naik itu kalau ngomong speednya itu lebih cepat daripada Ducati saya. Ya. Ducati yang apa, Scrambler bukan? Ya Scrambler lah. Scrambler lah. Kedua, Dr. Zakir Naik ngomong kan dengan dialek India kan. Oh iya. Enggak semua translator paham. Coba contoh. Dia yang begini-begini lah. Oh bisa imposter. Oh bisa. Yang ketiga, sampai hafal dialeknya. Yang ketiga, yang diomongin Dr. Zakir Naik ini adalah kristologi. Oh iya. Ya. Istilahnya beda ya. Nah, jadi penerjemah ya itu harus paham, benar-benar paham bahasa Inggris dengan baik dan paham kristologi. Kalau nggak paham kristologi nggak nyambung gitu. Nanti bingung dia disebut Matius 5, 17, bingung dia pasti ya. Nah makanya kita ada translator namanya Mas Dimas. Dia sudah beberapa kali membantu kita
memberikan jasa penerjemahan itu untuk ulama-ulama yang datang ke Indonesia beberapa kali. Dan sering membantu Desungkars juga sebenarnya Mas Dimas ini. Nah, ya. Teruji lah. Jadi saya juga mewajibkan dia nonton channelnya Donditan gitu. Ya. Supaya paham kristologi maksud saya gitu. Gitu. Jagir naik kali. Sekalian promosi. Salah ngomong. Sekalian promosi ya. Jadi alhamdulillah IO yang ada di bawah Yayasan Dr. Zakir Naik yang dibawa sama siapa Anang Sadinu itu, alhamdulillah mereka masih semangat untuk menjalankan event ini. Oke, ya ini nih yang perlu diperjelas nih kok. Selama ini kan di media sosial itu orang banyak menyalahkan IO-nya, bukan per orang yang tadi itu figur per orang. Kenapa? Nah, ya karena mereka menganggap ini IO-nya yang ngaco. Nah, jadi ini perlu klarifikasi juga. Jadi IO-nya itu namanya Askara Nation. Oh gitu. Dan yang di bawahnya itu IO-nya memang Askara Nation ini udah pasti kita laporkan. Tapi timnya ini bukan orang Askara Nation, partner. Oke. Ya kayak vendornya. Mungkin pernah dengar nama Om Koko, Om Ajus. Ya. Ya Om Koko itu dalamnya. Om Koko yang masuk satu-satunya orang Indonesia yang masuk Guinness Book of Record, ya itu orangnya. Oh iya. Si Om Koko ini yang turun tangan. Ya. Om Ajus gitu. Yang bantu-bantu legend sebetulnya. Tapi mereka bukan orang Askara. IO-nya ini kan Anang Sadinu. Oh gitu. Dan timnya. Ini bukan timnya Anang Sadinu ya. Yang kemarin diajak ke podcastnya Koh Dondi itu yang Mas Fauzi. Ya. Nah itu partnernya Anang Sadinu. Oh itu korban berarti? Korban. Semua jadi korban. Termasuk Koh Dondi juga korban. Oke. Jadi itu perlu diperjelas tuh kok, takutnya ada yang menghujat. Termasuk Mas Fauzi itu tadi gitu kan? Oh enggak. Mereka semua Muslim. Mereka pun bahkan sebenarnya mereka benar-benar ini sayang kalau nggak jadi ya kok ya. Ini begini tapi saya bilang saya udah nggak sanggup. Saya nggak sanggup harus menghadapi proses hukum, harus fokus dengan ini, lalu harus makanya support yang saya berikan adalah karena Kodoni mau meneruskan, saya estafet semua yang saya sudah lakukan saya setorkan ke Kodoni dan saya kenalkan semua linknya. Dan alhamdulillah masih pada bantu kok ya, masih gitu. Ya. Nah, hanya memang saya nyerah gitu. Saya katakan saya gagal dan saya wajib menghukum diri saya sendiri dan wajib bertanggung jawab dengan mulai proses hukum ini. Kan enak aja orang udah kayak begitu lepas kan nggak lucu. Iya. Ya harus diproses di polisi. Iya. Nah kita penting doain Kodondi nih. Iya. Kita support Kodondi jadi Kodondi ini butuh doa dan donasi. Nah. Ya. Oke. Double D ya. Terus terang aja. Double D ya. Iya double D. Donasi. Dan donasi ya. Oke. Dede. Gimana kok siap menerima tanggung jawab ini kok? Ya mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Iya. Nah memang ya saya mengikuti setiap saran yang masuk ke saya. Termasuk dari temannya Dr. Zakir Naik. Saya juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa ormas Islam. Ya insya Allah makanya saya mohon doanya nih. Jadi dari salah satu ormas Islam, saya sebut aja Hidayatullah, sudah ketemu dengan saya tadi siang. Alhamdulillah sudah ketemu dengan pimpinan Baitul Mal Hidayatullah. Baitul Mal Hidayatullah ini juga punya jaringan seluruh Indonesia kan. Nah, jadi selain juga menggalang donasi dari setiap donatur yang sudah biasa donasi ke Hidayatullah, nanti kita akan buka donasi untuk acara ini melalui Hidayatullah. Masya Allah. Gitu, insya Allah ya. Saya tunggu kabar 1-2 hari ini. Juga teman-teman yang lain juga semuanya masih semangat, memberi saya semangat juga supaya jangan malu-maluin lah Indonesia masa bikin-bikin aja nggak bisa gitu. Iya, jelek ya. Cuman sayanya nggak bisa tidur gitu. Kok kira-kira boleh nggak di-spill atau perlu nggak di-spill total biayanya nih? 12. Di luar ini ya, di luar biaya tiket Dr. Zakir Naik kan bayar sendiri katanya. Oh iya. Di luar itu di luar tiketnya Dr. Zakir Naik, di luar tiketnya krunya, di luar bayar overweight yang 1.500 kilo gitu ya. Pokoknya khusus untuk biaya penyelenggaraan di lokasi Indonesia untuk lokasi. 3. Saat ini standar 3 nih, standar 3 3 dulu hitungan. Kalaupun nanti 4 yang 4 gratis gitu. Oke. Ya kan UMS. Oh iya. Produksinya? Ya produksinya kita hanya untuk internal kita aja. Oke. Ya, untuk 3 kota fix ini 6 miliar. Kalau bukan JIS. Oke. Ya, jadi Malang, Bandung, Jakarta bukan JIS 6 miliar. 6 miliar. Tapi kalau yang Jakartanya JIS Solo 10 miliar. Sama Solo jauh kok. 10-nya kan UMS. Solonya kan UMS. Enggak Solonya stadion. Perbedaannya jauh ya? Jauh karena sewanya JIS mahal. Oke. Satu sewanya JIS mahal, kedua kita harus sewa grass cover. Oke. Ketiga
stage-nya, lighting-nya juga beda. Ya bedanya sih sedikit lah untuk lighting stage segala macam sih nggak jauh banyak lah. Cuman sewa JIS-nya mahal dan kita harus sewa grass cover. Baru tadi siang JIS bilang nggak bisa pakai area rumput walaupun pakai grass cover. Nah, ya kalau pakai grass cover diinjak rusak juga itu rumput. Iya, jadi bingung dong ngakalinnya gimana. Bingung makanya tadi kita sudah memikirkan stage-nya mau taruh di mana nih? Mau di atas lasar atau mau di atas kursi yang ada gitu. Kalau di atas kursi yang ada bisa, tapi tengahnya kosong. Hah? Jadinya tengahnya kosong kan, rumputnya nggak bisa diinjak katanya. Kan kalau JIS kan nggak ada running itu kan, nggak ada running track kan. Adanya cuma selasar aja lah, kecil lah. Iya. Kalau stage-nya taruh di situ, maksimal yang bisa ditaruh ukurannya 20 kali 10 meter. 20 kali 10. Tapi kalau kita mundurkan ke kursi penonton yang ada sekarang, bukan kalau grass-nya kan di sana, ini kita mundur ke kursi nih. Dengan desain yang mungkin sedikit dimodifikasi, ukurannya nggak bisa segitu gede, ukurannya paling 20 kali 5 gitu. Cuman kalau kita taruh stage di situ, terus di depannya kita taruh kursi, kan orang nontonnya begini, dongak, gitu, terlalu tinggi gitu. Benar. Nah, jadi ya sekarang kita lagi pikirin visible nggak di JIS gitu. Oke, udah ada alternatifnya? Sudah ada 2 alternatif sebenarnya. Oke, belum bisa disebut? Sebenarnya tinggal di finalisasi aja 1-2 hari ini. Mungkin jangan disebut dulu kali ya. Oke. Ya. Baik. Berarti JIS udah agak kemungkinan keluar ganti. dari opsi nih. Kemungkinan diganti karena Dr. Zakir Naik kalau dia ceramah maunya di depan dia ada orang gitu. Oke. Di depan dia. Sekarang kalau dipaksain di JIS, orangnya bukan di depan dia tapi di samping-samping gitu. Depannya rumput. Depannya lapangan rumput. Suruh nyanyi. Iya. Tanyakan pada rumput yang dulu waktu di Patriot kan sebenarnya juga lapangan rumput ya? Enggak, depannya orang. Di rumput. Di Patriot itu panggungnya enggak. Jadi permintaan Zakir Naik kalau dulu Zakir Naik nggak minta apa-apa. Datang aja. Kalau sekarang dia minta lampu ini itu karena menyeimbangkan dengan kamera. Iya. Dan dulu panggungnya nggak semegah sekarang diminta sekarang. Iya. Depannya orang, pendek segini nih panggungnya nih. Pendek depannya orang. Iya. Gitu. Jadi keadaannya sekarang situasinya sampai sekarang begitu. Tetap akan berjalan, cuman yang Jakartanya aja nih kita mau alternatifnya mau yang mana nih? Mau tetap di JIS atau mau di pindah tempat kota? Tiga kota, yang satu kotanya gratis. Iya. 3 kota ini berarti sekitar 6 M kalau tanpa JIS. Iya. Berarti kalau sama JIS 10 sampai 12 M. 10 sampai 12. Oke. Ini buat teman-teman pengusaha muslim yang mau berinvestasi akhirat ya. Kok ya. Siapa tahu oke lah 12 M saya tutup semua. Alhamdulillah. Masya Allah, Allah Akbar. Habis itu setelah itu ini ya gitu langsung jadi pahala jariah ya. Iya. Wah nggak tahu istananya segede apa nanti di sana. Pengusaha emas ya. Pengusaha apapun lah. Iya ini mau nyindir siapa nih? Mas Dondi gitu. Oh Mas Dondi. Berat. Siap. Jadi 6 M ya kok ya. Oke. 3 kota kalau bukan JIS gitu. Oke. Nah terus apa yang di strateginya lagi untuk mencarinya lagi nih kok? Tadi sudah kunjungan ke Ormas, Hidayatullah, kemudian ada kemana lagi? Ya kemana-mana kan ada Muhammadiyah, ada Persis. Siapa tahu ya. Gitu. Dr. Zakir Naik kan di podcastnya Richard Lee jelas tuh dia ngomong 1 minggu penghasilan $1 juta penghasilan dia. Oke. Per minggu $1 juta. Per minggu. Bisa jadi dia tutup sendiri kita nggak tahu loh. Gitu kan dia kaya raya loh. Zakir Naik ini kaya raya bukan dikira dikira miskin. Iya. Punya Rolls Royce, Bentley, ada ditonton di Charlie. Nah ini boleh nanya nggak nih kok soal Dr. Zakir Naik ya kok? Selama ini Dr. Zakir Naik kan hidup di Malaysia ya. Dari mana ininya kok? For livingnya gitu. Punya bisnis. Penghasilannya. Sebenarnya tadi kita udah bicara sih di belakang podcast. Di podcastnya Richard Lee dia bilang dia punya bisnis. Oh saya belum nonton kok. Maaf. Nonton. Udah sebagian nonton ya. Buka YouTube-nya Richard Lee itu ada per minggu $1 juta. Per minggu $1 juta. Penghasilan dia. Dan dia bagikan 50%. Oke. Masya Allah. Gitu. Jadi memang dia kaya gitu. Di Qatar perusahaannya. Oke. Qatar apa Dubai sih? Qatar dan Dubai kalau nggak salah. Ditonton dari Richard Lee. Jelas itu dia ngomong apa aja jelas. Dr. Zakir Naik bilang kita ada kok di Dubai yang saya ingat. Iya. Mobil apa aja lah sebutin lah. Lamborghini, Bentley, Rolls, semuanya ada. Dia jual satu Lambonya aja kelar. Dan itu disiapkan. Dan itu disiapkan kalau ada ulama datang ke Dubai.
Silakan pakai mana aja. Nanti Koko kalau ke Dubai, Saya tanya sama dia, kalau saya yang datang ke Dubai dikasih pinjam apa? Buat kamu Mercedes aja lah kata gitu. Iya, itu aja udah. yang jendelanya banyak. Mercedes yang jendelanya banyak. yang panjang, yang 50 seat. Yang 50 seat. Bis. Iya. Bus PPD. Lah kan 50 seat. Iya. Mana zaman dulu lagi yang tingkat 2. Juragan 19 punya banyak tuh Mercedes. Oh iya. Tapi itu jendelanya banyak. Nah itu di medsos disebutkan Juragan 99 itu keterbelatannya apa tuh kok? Menyediakan transportasi dan akomodasi. Dan akomodasi. Jadi alhamdulillah. Selama di Indonesia atau selama di kota? Selama di Indonesia. Oh jadi Jakarta, Solo, Malang itu semua transportasi dari beliau? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal Ko Dondi belum pernah ketemu sama Juragan 99. Ya, Kohan yang bawa saya ke sana. Jadi saya diperlihatkan armadanya. Bus yang 30 seat ada, yang 50 seat ada, bahkan dia siapkan satu bus yang namanya Omah Sultan. Omah Sultan, itu kayaknya yang paling premiumnya. Jadi bus yang seharusnya punya 50 seat dikurangi jadi 6 seat. Dari 50 dibuang 44, jadi tinggal 6 seat. Tapi ditata ulang dengan 6 seat itu sangat lega gitu duduknya lah. Ya, terus di belakangnya itu dibuat atau dimodifikasi bisa jadi living room. Bisa jadi ruang podcast kali ya kok? Bisa kalau mau. Ada dapurnya, ada toiletnya, ada tempat tidurnya. Bisa dong nanti disungkar podcast di sana kalau. Boleh, beneran bisa. Mudah-mudahan di tahun Juragan 99 nih. Udah sungkar pengen podcast di mobil Omah Sultan. Amin. Beneran bisa itu, beneran bisa. Teguh Wisnu mau minjem itu mobil, pinjemin. Bang Indra pinjemin. Cuman kalau lagi podcast nanti kalau lagi nanya-nanya nanti kalau ada polisi tidur paling begini dikit. Itu dia kok. Iya, malum lah jalanan. Kalau makan bakso Malang hati-hati gitu. Kalau ada polisi tidur, bisa begini gitu. Kalau ada polisi tidur ya nggak begitu juga. Suruh bangun dulu polisinya. Ngapain tidur terus? Oke, memasuki wilayah dead jokes. Oke, kok balik lagi nih ya. Ke soal yang kasus tadi nih, emang kejadian-kejadian kayak gini tuh emang satu hal yang biasa tuh gimana kok? Ya inilah. Jarang ya. Ini suka dukanya dakwah beginilah. Iya, tapi kejadiannya pas di Dr. Zakir Naik itu kok sangat disayangkan. Bisa terjadi gitu ya? pada siapa saja. Semua itu menurut saya sudah dicatat Allah dan ditulis ditakdirkan 50.000 tahun lalu di dalam mahfud, kita hanya menjalankan. Jadi sekarang adalah bagaimana kita menghadapi ujian ini. Kayak CCTV nih. Kalau kita lihat CCTV di ruangan ini, kita sedang diuji, kita bagaimana sikap kita. Nah dengan musibah ini, kita bagaimana? Gitu. Apakah tetap dengan hawa nafsu ego atau kita berserah sama Allah? Gitu. Jadi sekarang saatnya adalah ya apapun yang terjadi kita bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal, la haula wala quwata illa billah. Karena kita nggak sanggup. Ini faktanya bahwa kita boleh punya rencana apapun, boleh jadi engkau menginginkan sesuatu, boleh jadi engkau mengira itu baik untukmu padahal enggak. Ya kan? Dan Allah takdirkan seperti ini, tapi juga kita nggak tahu apa yang Allah catat buat Ko Dondi. Nah, siapa tahu ternyata justru dengan ini malah jadi sukses. Gitu. Cara Allah macam-macam ya, kita tahu hanya kita bukan siapa-siapa. We are nothing without Allah. Nah setelah kejadian ini apa yang membuat duo Koh ini tetap kekeh mendatangkan? Saya enggak, saya udah resign. Saya sudah mengundurkan diri. Tugas saya benar-benar nggak terlibat loh. Jadi supaya ini saya juga jangan di belakang layar mungkin nanti. Saya akan support apapun, namanya Ko Dondi. Ya kan, Ko Dondi udah sahabat, teman baik. Apa yang saya bisa lakukan untuk Ko Dondi ya karena Allah kita lakukan, bukan karena Ko Dondinya. Jadi kok gini, ke Jawa kamu jalanin, saya mau kenal, saya kenalin semua. Dan saya jelaskan ke mereka ini sekarang Ko Dondi ya. Saya akan fokus ke hukum. Jadi kalau mau bantu juga bukan bantu Hani atau Ko Dondi, bukan juga bantu Zakir Naik, tapi bantulah dakwah ini karena Allah. Gitu. Karena Ko Dondi atau saya atau Zakir Naik nggak bisa ngasih antum syafaat. Ini lakukan yang terbaik, membantu itu bukan untuk saya, bukan untuk Ko Dondi, bukan untuk Zakir Naik. Ketika Anda membantu itu untuk diri Anda sendiri. Ketika kita berbuat baik itu manfaatnya kita terima sendiri. Bukan untuk orang lain. Gitu. Mungkin perlu ditekankan lagi nih mungkin di podcast terakhir itu kan sempat disebutkan Zakir Naik itu ini adalah kemungkinan besar adalah kedatangan yang terakhir kali ke Indonesia. Walau alam. Jadi kalau waktu itu Kohani jelaskan bahwa karena paspornya Zakir Naik itu expire-nya Januari 2026.
Kalau aturan imigrasi kan orang bisa keluar negeri kan kalau paspornya minimal 6 bulan. 6 bulan masih berlaku. 6 bulan sebelum expired. Sebelum expired. Ya. Jadi kalau paspornya Zakir Naik itu Januari 2026, berarti kan bulan Juli ini terakhir dia bisa bepergian gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu kalau Malaysia keluarkan presiden buat dia. Ya. Makanya saya nggak pernah, jadi kita nggak pernah tahu lah nanti bagaimana nantinya, bagaimana pemerintah Malaysia bisa bantu. Karena dalam setahun itu Dr. Zakir Naik itu sudah punya rencana untuk dakwah di negara mana-mana. Nah, jadi bisa jadi nanti habis dari sini dia ke negara lain juga kita nggak tahu. Caranya bagaimana, walau alam. Pemerintah Malaysia pasti bisa bantu. Tapi paspor beliau bisa diperpanjang? Enggak. Kalau untuk resmi paspor Indianya, selama India tidak mencabut atau ini ya tetap nggak bisa. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan bisa cara lain, apa surat jalan atau apa gitu. Surat jalan RT atau apa kan siapa tahu. Karena anak istrinya sudah paspor Malaysia. Oh gitu. Tinggal beli yang belum paspor Malaysia kan. Kan kita nggak tahu kalau dia sulit ya udah jadi warga negara Malaysia selesai mungkin. Nah terakhir nih kok apa yang pelajaran bisa diambil dari kejadian rame-rame kemarin ini nih buat teman-teman IO dakwah, event dakwah itu juga bisa belajar juga kok dari kejadian ini nih. Mungkin satu-satu kok dari Hani dulu misalkan apa yang bisa di sharing gitu. Ya, apa yang kita inginkan kita kira ini terbaik belum tentu baik di hadapan Allah. Jadi lakukanlah karena Allah, jangan juga kecewa, sedih enggak. Karena apapun yang kita ini manusia punya keterbatasan, kelemahan. Kita pengennya saya pengennya ini berjalan dengan baik, saya pengennya nggak ditipu orang, saya pengennya nggak dibohongin orang, saya pengennya berhusnuzon dengan baik. Ternyata jadinya seperti ini. Ya, apapun hikmahnya ke masing-masing orang pasti beda nih dapat hikmahnya kan. Nah, ya kuncinya adalah di sini tauhid harus tetap berjalan. Memang coba lihat muka saya, marah, lagi sedih, atau muka saya kecewa, kesel, insya Allah saya berserah sama Allah. Apapun hasilnya saya hanya berusaha, hasilnya terserah Allah. Mau jadi nggak jadi itu urusan Allah. Kan banyak kan kita di hidup ini melakukan sesuatu dan ternyata nggak tercapai apa yang kita inginkan. Serahkan ke Allah. Siapa tahu di saya nggak jadi, di saya sudah menentukan saya batal, Allah kasih jalan ke Doni kita nggak tahu loh. Ya kan? Dan itu masing-masing nggak boleh merasa, oh gini nggak ada penyakit hati di antara saya dengan Dondi. Saya takutnya itu berterima kasih juga ada podcast ini, jangan sampai nanti beritanya sama Dodi digoreng diadu-adu lagi gitu. Karena ada yang orang mencoba ngadu domba kita. Ada. Gitu, orangnya tidurnya udah sama-sama buka kolor, dia tahu pakai kolor sampai ke kolor jadi nggak bakal ribut kan. Kasarnya begitu. Iya. Nah ukuran kolor dia saya tahu, cuma saya nggak tahu isinya. Jadi bahasa aja gitu. Oke. Karena kita bersama-sama tetap bersama-sama, saling support wajib karena Allah. Jadi kalau bantu Doni itu bukan urusan, gue bantu Doni, bukan, saya lagi cari pahala untuk diri saya. Ketika saya bantu Doni, itu saya bantu diri saya, bukan bantu ke Dondi. Kita ngasih ke Dondi uang, misalnya, itu buat kita, bukan buat ke Dondi. Oke. Kalau dari saya, kan kita ini semuanya kan hamba Allah ya. Nah, hamba Allah, kita tidak semua hamba Allah itu diberi kesempatan atau diberi izin bisa berdakwah atau terlibat dalam kegiatan dakwah. Ketika kita sebagai hamba Allah masih diberi izin untuk berdakwah, kan udah alhamdulillah. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, nah kan kita diuji nih, kita masih mau berdakwah apa enggak gitu. Itu aja. Nah kalau kita masih memang niatnya mau berdakwah, dengan kejadian apapun di depan kita masih mau berdakwah, ya insya Allah Allah yang lebih tahu kita gitu kan isinya kan. Ketika kita tetap membela Allah, Allah nanti yang akan memberikan kedudukan, keteguhan buat kita. Amin. Jadi itu yang kita jalanin terus. Jadi, mau ada apapun di depan ya udah jalan terus gitu. Iya. Kok nanya mungkin terakhir juga sih, mau nanya ke Kohani dulu. Kohani syahadatnya tahun berapa dan sekarang udah tahun keberapa? 2013, sekarang tahun 2025 ya? 12 tahun. 12 tahun. Kalau Dondi? 2014. Berarti sekarang tahun ke-11. Tahun ke-11. Beda setahun doang. Beda setahun ya? Tapi dia lebih tua dari saya juga. Setahun. Oke. Ini jadi buat berkaca sih ke teman-teman yang memang sudah muslim dari lahir ya. Artinya saya juga muslim lahir.
Saya lahir muslim. Iya, cuman gitu? Gimana sih? Semua orang terlahir muslim. Oh iya, Allah. Astagfirullah. Jangan gitu dong. Maksudnya hanya bapak ibunya bikin dia jadi kafir. Iya, maksudnya emang begitu kalau ngomong Dondi. Iya, dibalik. Saya nggak mau disebut apa namanya. Coba ada gelas lahir kan? Kristen gitu nggak mau saya. Coba lihat ketawanya. Ketawanya Dondi nyebelin kan? Saya yang salah. Saya ketawanya. Semua orang terlahir muslim, betul. Saya sama Kohani ini dulu cuman pernah dikafirin sama orang tua kita. Iya. Gitu. Iya, benar juga sih, benar. Benar juga ya kan? Saya salah benar. Tapi maksudnya mengenal Islam kembali, ya kan? Itu kan baru dalam hitungan belasan tahun nih, kok ya gitu. Artinya menjadi introspeksi juga buat teman-teman kita yang lain yang memang sudah dari sejak lahir belajar Islam, mengenal Islam gitu kan. Semangatnya, dakwahnya tidak seperti kalian, tidak seperti Ko Dondi dan Kohani gitu. Kok juga. Gimana menjaga itunya gitu kok, menjaga kan ada aja mungkin yang setelah revert to Islam akhirnya udah dia nggak mau berdakwah, ya udah saya mau hidup tenang gitu. Ya intinya masing-masing dari kita kan? Itu nggak harus sama. Masing-masing kita tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah ini dengan amal itu masing-masing. Kalau semua orang jadi pendakwah, siapa yang jadi jamaah? Kalau semua orang jadi ustadz, siapa yang jadi jamaah? Nah, maksud kita tidak boleh membedakan seseorang lain, enggak. Yang harus kita kagumi, yang harus kita ikuti, kita puji dan teladan itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah seorang manusia yang lain. Kalau Anda kagum ke saya atau ke Dondi, tak jamin nanti kamu kecewa. Pasti kecewa kalau kamu mengagumi seseorang selain Nabi. Jadi buat saya enggak merasa lebih baik dari siapapun. Mungkin dari semua umat muslim saya yang paling jelek. Makanya doakan saya, cintai saya, support saya, nasihati saya, bimbing saya. Jangan ada penyakit hati di antara kita. Jadi masing-masing punya kelebihan. Contoh di podcast ini. Kalau nggak ada orang-orang di belakang layar yang sekarang pegang mic, pegang lampu, nggak ada acara ini. Ya kan? Justru jadi orang dikenal tuh nggak enak. Jadi orang yang dikenal orang tuh nggak enak. Gitu. Karena itu menimbulkan penyakit hati yang bisa menghapuskan angalan kita semua. Amalannya habis. Tapi enggak, kita semua sama. Hari ini ada saya dan Ko Dondi karena didoakan oleh kalian semua. Masya Allah. Dan karena Allah jaga kita dari penyakit hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, oke. Ko Dondi? Ya. Ko Dondi mungkin sebagai ketua panitia acaranya sekarang ada yang mau disampaikan terkait butuh apa tadi? Doa dan donasi. Doa dan donatur mungkin ya. Donaturnya nggak butuh, donasinya aja. Gitu. Oke. Ada poin bener. Ya, alhamdulillah. Seperti tadi saya bilang, ketika kita sudah nyebur ke dunia dakwah, ya ujiannya juga bisa macam-macam. Ketika kita sekarang sedang diuji dalam dunia dakwah, ya kita tetap hanya istiqomah aja. Kita mau tetap di dakwah, ya tetap dakwah. Kalau ditanya kenapa kok malah terjun ke dakwah, mungkin karena ketika kita belajar Islam baru-baru, kan kita mengenal istilah dakwah, jihad, ibadah dan segala macam kan. Ya. Dia dulu mantan evangelis nih. Saya bukan, saya cuma jemaat biasa. Jiwanya Kohani, jiwanya istilahnya pendakwah gitu loh. Jiwanya jiwa pendakwah gitu istilah kita. Saya bukan. Tapi saya hanya ingin saya nggak mau masuk Islam cuman buat saya doang gitu. Ya, saya ingin membagikan apa yang saya tahu, kenapa saya pilih Islam dan kenapa Islam itu benar. Yang saya tekankan adalah Islam itu benar, bukan yang paling benar. Karena masih banyak di tempat-tempat ceramah saya ke masjid, ke pesantren, kemana. Setiap kali saya tanya Islam itu yang benar, apa yang paling benar? Hampir rata-rata yang jawab tuh Islam yang paling benar. Berarti saya nanya kan sebagai orang Islam, sebagai Muslim, Islam yang benar atau paling benar? Rata-rata jawabnya Islam yang paling benar. Salah, saya bilang gitu. Sebagai Muslim harus berani jawab Islam itu yang benar, yang lain salah. Sebagai Muslim, karena kalau kita berani ngomong Islam yang paling benar, berarti kita tidak menerima inna dina indallahil Islam. Oh iya. Betul Pak? Betul. Tapi giliran siapa yang bilang Islam paling benar? Angkat tangan. Pada nggak berani angkat. Yang bilang Islam yang benar nggak ngangkat juga tangan juga, bingung saja. Nah, artinya saya ingin membagikan bahwa kalau jadi Muslim, ya sudah jadi Muslim yang yakin dengan agamanya, yakin dengan kitabnya,
yakin dengan sesembahannya dan yakin dengan nabinya gitu. Ya. Supaya apa ya? Supaya jangan sampai kita yang muslim katanya dari keluarga dari kecil, besar, tiba-tiba bisa murtad hanya gara-gara hal-hal kecil gitu. Itu ya. Itu yang membuat saya tetap di jalan dakwah. Yang kedua ya sebagai sekarang saya diamanahkan sebagai ketua panitia pelaksanaan acara Dr. Zakir Naik Visit Indonesia 2025. Tujuan saya menerima amanah ini hanya lillahi ta'ala. Tidak lain, tidak bukan. Ya, saya tidak berharap saya mendapatkan apa-apa. Saya hanya berharap mendapatkan ridho Allah SWT. Saya dan teman-teman berusaha membangun semangat kita, membakar semangat kita untuk tetap menjalankan acara ini. Nanti bagaimanapun ceritanya di belakang, urusan nanti belakangan dah. Yang penting sekarang saya hanya mengajak umat Islam se-Indonesia, yuk bantu kita untuk menyelenggarakan acara ini, yang mana bisa jadi ceramahnya Dr. Zakir Naik Indonesia di Indonesia ini bisa menyebarkan Islam lebih luas lagi. Ya. Karena ceramahnya Dr. Zakir Naik di Indonesia ini sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam di Indonesia, tapi untuk umat Islam di seluruh dunia. Karena di live kan di PIS TV. Sedangkan yang nonton PIS TV ratusan juta orang gitu. Iya. Ya. Jadi kita ini hanya ketempatan untuk Dr. Naik berceramah di Indonesia yang ditayangkan di seluruh dunia, yang mana walau-walam siapa tahu orang di belahan dunia yang mana bisa masuk Islam karena video beliau. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi ini kita sekarang sedang berdakwah juga untuk orang di luar Indonesia gitu sebenarnya, dengan mengadakan acara di Indonesia. Bukan untuk orang Indonesia aja. Ya. Walau-walam sawab. Ya. Terakhir mulu kayaknya dari tadi. Parson udah 3 kali terakhir. Iya makanya. Info yang paling penting. Lu bener terakhir janji nih. Iya janji. Info yang paling penting karena ini. Iya. Kalau mau daftar, mau register, atau mau donasi gitu ya, bisa disebutkan kemana kok? Website. Baik, pendaftaran ke website dznnindonesia.id. dznnindonesia.id. Ya, nanti ada 2 macam pendaftaran. Saya nggak tahu, harusnya hari ini sudah dibuka lagi nih berdasarkan meeting kita terakhir. Ya, dznnindonesia.id. Ya. Kalau untuk yang ingin berpartisipasi karena Allah SWT nih, bukan karena saya, bukan karena yayasan, bukan karena tim, bisa mengirimkan ke Bank Muamalat, nomornya sacap-sacap kaupe. Bahasa Indonesia kali. Ya? Itu dia nanti pakai AI translate. 30 900. Bank Muamalat. Wah, nomor rekening itu? Iya. 30 900. Biar mudah diingat kan? Oke. Kalau mudah ingat kan mudah transfer kan? Betul. Nah, itu dia. Betul. Atas nama, kalau ada duitnya. Atas nama Garda Mualaf Indonesia Events. Oke. Ya, barakallahu fikum, semoga setiap partisipasi sekecil apapun, sebesar apapun, insya Allah menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ko Hani, Ko Dondi, terima kasih sudah hadir kembali. Sama-sama. Semoga tidak bosan ya nanti pas di acara kita podcast lagi kemungkinan nih. Semoga tidak batal lagi gitu. Amin ya Allah. Amin. Semoga tidak ada perubahan lagi. Amin. Insya Allah. Baik teman-teman di Sungkars and Friends, begitulah tadi kita ngobrol-ngobrol sekaligus klarifikasi dari Ko Hani dan Ko Dondi. Mohon doanya semoga acara Zakir Naik Visit Indonesia 2025 Allah mudahkan semuanya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.